Yang terhormat Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan, Ibu Leni Harkatia Harahap. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan, Bapak Prima Indra. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada webinar aplikasi Ki-Horas Medan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan semua sehingga kita dapat mengikuti webinar ini secara online dalam acara webinar sosialisasi aplikasi Ki-Horas Medan. Seperti kita ketahui, baru-baru ini Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan telah meluncurkan inovasi berupa aplikasi Ki-Horas Medan Quarantine Home of Application Integrated System, di mana aplikasi Ki-Horas ini merupakan bentuk untuk efektivitas layanan manajemen terintegrasi Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan. Untuk itu nanti apa-apa saja dan bagaimana Ki-Horas ini, nanti kita akan mendengarkan ada narasumber kita ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada tanggal 1 April yang lalu kita telah mengadakan launching aplikasi Ki-Horas bertempat di Wing Hotel Medan, Kuala Namu maksudnya. Baik, kita sapa dulu Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, apa kabar semuanya? Nggak ada yang buka video. Sebelum kita mulai, kita foto dulu apa gimana ini? Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu foto dulu, nanti kelupaan takutnya. Jadi persiapan buka kamera Bapak Ibu semua agar membuka kameranya. Oke. Bisa? Oke, siap. Slide 1. Satu, dua, tiga. Kemudian slide 2. Dibuka kamera semua. Slide 2, Mas. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara webinar sosialisasi aplikasi Ki-Horas Medan ini, merupakan aplikasi lanjutan pada hari ini. Baik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami persilakan berdiri.
Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir peserta webinar kali ini, kita perlu berbangga karena dengan adanya aplikasi Ki-Horas Medan ini menuju Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan menuju lebih baik. Kenapa? Karena dalam aplikasi Ki-Horas ini merupakan salah satu tertib administrasi. Semua bisa dilihat dari Ki-Horas ini, apapun kegiatan yang kita laksanakan dari aplikasi Ki-Horas ini. Untuk itu nantinya mungkin akan lebih menarik lagi, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita bagaimana Ki-Horas. Bapak Ibu juga kami persilakan. Ini yang mengikuti ada sekitar 33 orang, satu orang bertanya, apabila satu orang bertanya berarti ada 33 pertanyaan. Kami tunggu itu. Baik, langsung saja acara kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan pemutaran video launching aplikasi Ki-Horas. Kami persilakan. Sistem layanan manajemen terintegrasi Ki-Horas atau yang dikenal dengan Quarantine Home of Obligation Integrated System untuk efektivitas layanan manajemen terintegrasi Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan, Ki-Horas Medan. Semua informasi bank data karantina pertanian Medan tersedia di sini. Ki-Work merupakan layanan subbagian tata usaha yang berisikan informasi serta kemudahan akses dokumentasi berupa disposisi surat, surat masuk, surat keluar, surat tugas, data kepegawaian, absensi pegawai, cuti dan izin, laporan keuangan, perencanaan, evaluasi, indeks kepuasan masyarakat, serta SOP. Ki-Vet dan Ki-Plan merupakan layanan informasi karantina hewan dan karantina tumbuhan yang berisikan laporan operasional wilayah kerja, laporan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, laporan intersepsi laboratorium, laporan pemantauan hama penyakit hewan karantina, juga organisme pengganggu tumbuhan karantina, penggunaan dokumen utama, rekapitulasi laporan PMBP, SOP karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta Work Project karantina hewan dan karantina tumbuhan. Key Activity merupakan sistem informasi standar dan sistem pelayanan karantina Medan meliputi PPID, Standar Pelayanan Publik atau SPP, ISO 17025 tahun 2017, Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Klinik Ekspor Horas gratis. Ki-Horas juga memberikan akses mudah, akses administrasi berbasis aplikasi berupa surat masuk dan disposisi, pengajuan agenda surat, pengajuan izin dan cuti, pengajuan surat tugas, pengajuan perbaikan barang milik negara, portal PPID, IKM online, smart keuangan, realisasi belanja pendapatan, serta Equifax web monitoring. Semakin mudah dengan Ki-Horas. Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan, bersama kita membangun negeri. Wow, keren. Tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, sudah sama-sama kita saksikan tadi launching Ki-Horas. Mungkin tergambar, nanti kami persilakan juga siap-siap mau ingin bertanya. Untuk itu acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan kepada Ibu Leni Hartati Harahap. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kita berikan kesehatan sehingga dalam pagi ini kita bisa melaksanakan webinar bersama dalam rangka sosialisasi Ki-Horas Medan yang sudah kita launching pada tanggal 1 April lalu. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Prima Indra, yang saya hormati Bapak Ibu semua, yang saya hormati, yang saya sayangi,
yang mengikuti sosialisasi webinar pada hari ini, pagi ini. Seperti kita ketahui, yang menjadi latar belakang kita melaksanakan inovasi ini adalah adanya urusan administrasi perkantoran yang masih manual sehingga tidak efektif. Kemudian distribusi informasi yang lambat, tata kelola arsip yang kurang optimal ya. Kemudian laporan operasional dan laporan penggunaan dokumen yang belum tertib. Pengawasan internal terhadap semua kegiatan operasional dan administrasi belum terintegrasi dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pimpinan dan manajemen secara real time dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk pengambilan keputusan terkait kendala dan proses layanan internal dan eksternal. Kemudian pengawasan secara real time ini akan semakin efektif jika sistem pelayanan, manajemen, dan perkarantinaan di Balai Karantina Pertanian Beras 2 Medan terintegrasi dalam satu sistem. Oleh karena itu, guna mewujudkan peningkatan penyelenggaraan administrasi dan perkarantinaan efektif, diperlukan suatu aplikasi sistem berbasis teknologi dan informasi yang terintegrasi untuk pengawasan, pemantauan dan tindakan administrasi, dan pelayanan perkarantinaan serta penyajian data secara real time dalam satu inovasi yaitu Ki-Horas Medan, Quarantine of Application Integrated System di Balai Karantina Pertanian Beras 2 Medan. Manfaatnya adalah tata kelola administrasi lebih baik, sistem layanan internal lebih efektif dan efisien, sistem pengelolaan data plan operasional terintegrasi dengan baik, pengelolaan barang milik negara efektif dan efisien, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan pemantauan manajemen dapat dilaksanakan secara real time. Inovasi ini sangat berguna. Kita sudah lakukan sejak kita launching tanggal 1 April lalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua di Balai Karantina Pertanian Beras Medan yang telah sama-sama mendukung adanya inovasi ini dan memakainya dalam pekerjaan sehari-hari. Dan hari ini adalah sesi lanjutan untuk ke jangka menengah, yaitu kita memasuki ke laporan keuangan dan laporan IKM akan kita masukkan dalam aplikasi ini. Tapi nanti akan sampaikan oleh narasumber kita yang lain mengenai alurnya seperti apa, kemudian apa sih dalam hal Ki-Horas Medan ini, sehingga Bapak Ibu lebih paham lagi bagaimana penggunaan Ki-Horas Medan ini dalam pekerjaan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita dengarkan hari ini mengenai Ki-Horas Medan. Mudah-mudahan ini adalah menjadi awal kita untuk menjadi yang lebih baik dalam manajemen juga pelayanan perkarantinaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Balai yang telah memberikan arahan dan juga sambutan untuk acara webinar kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, yuk kita kupas tuntas terkait aplikasi Ki-Horas ini. Bagaimana pemakaiannya, memasukkannya bagaimana, pergunakan waktu Anda sebaik mungkin. Ini di sini ada narasumber yang kompeten. Sudah hadir, tapi sebelum kita masuk itu, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu video inovasi Ki-Horas.
sama-sama Bapak Ibu sekalian sudah kita saksikan tadi alur user guide dari Ki-Horas, menarik bukan? Kedepannya kita harus terbiasa menggunakan semua secara digital. Hal itu akan mempermudah menyatukan sistem administrasi secara sentral menuju Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya terkait video alur user guide tersebut, nanti kali ini kita narasumber ini ya, sudah ada dekat kita untuk itu, sama-sama kita dengarkan penjelasan tentang alur user guide tersebut yang akan disampaikan oleh Bapak Disenso. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Ibu Kabalai, Ibu Leni dan Pak KTU, Pak Sukor dan Bapak Ibu yang menghadiri webinar aplikasi Ki-Horas ini. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Ki-Horas, di mana aplikasi Ki-Horas ini untuk mempermudah kita sharing data, baik data operasional, baik karantina hewan dan karantina tumbuhan, dan juga di bagian tata usaha. Langsung saja saya presentasikan cara penggunaannya Bapak Ibu. Nanti di akhir sesi Bapak Ibu bisa bertanya, mungkin bisa masukkan saran kepada kami supaya aplikasi ini bisa lebih baik lagi untuk kebersamaan kita. Untuk aplikasi Ki-Horas ini ada dua versi. Versi untuk upload datanya Bapak Ibu bisa lakukan langsung tanpa melalui website, tanpa login. Bapak Ibu untuk proses pengambilan data, upload data itu bisa dari My Computer yang sudah tersedia di Windows Bapak Ibu. Sini bisa saya mulai, Bapak Ibu bisa nanti ketik data yang ada di My Computernya di disk PC. Enggak masuk. Udah kan? Enggak, yang abang share screen satu slide aja. Oh, iya. Ini di My Computer, nanti Bapak Ibu di setiap komputer yang ada di Wilker sudah kita install kecuali di Wilker Silangit. Di komputer itu nanti ada muncul menu Dropbox. Di menu Dropbox ini untuk Wilker yang kita sediakan hanya ada folder QFET dan QPlan. Nah, di folder ini Bapak Ibu bisa melaksanakan pelaporan setiap data-data operasional seperti data PNBP, penggunaan dokumen, dan data laporan harian. Untuk data laporan harian dari setiap Wilker nanti Bapak Ibu bisa dimulai dari Dropbox. Untuk karantina tumbuhan, saya mulai dari QPlan, pilih laporan operasional Wilker. Di sini Bapak Ibu pilih folder sesuai Wilker masing-masing. Di sini saya contohkan Wilker Kantor Pos Medan. Bapak Ibu bisa mengupload data laporan setiap hari di folder-folder yang sudah kita sediakan per bulannya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 18 April laporan dari Kantor Pos Medan itu sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Untuk laporan harian PNBP juga nanti dilaporkan setiap harinya, dan juga untuk penggunaan dokumen utama Bapak Ibu. Untuk bagian Q veterinar,
kurang lebih hampir sama aja untuk pelaporan upload datanya. Di folder Q-Plan ini juga Bapak Ibu bisa melaksanakan pelaporan seperti pembuatan SOP, laporan intersepsi laboratorium, laporan pemantauan, laporan rekap penggunaan dokumen seperti yang tadi, dan PNBP. Nanti untuk laporan-laporan tersebut Bapak Ibu bisa menyerahkan laporan itu ke admin masing-masing Wilker. Nanti admin masing-masing Wilker yang akan mengupload file-file laporan tersebut ke Dropbox ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu upload data itu nanti sudah tersinkron ke kantor induk. Jadi contohnya dari antar Wilker juga bisa sharing data di file Dropbox ini. Jadi dengan adanya Dropbox ini yang tersinkron dengan aplikasi Qhoras, Bapak Ibu tidak perlu lagi melaksanakan pengiriman data, laporan harian, laporan operasional itu melalui WA. Jadi sudah satu pintu melalui aplikasi Qhoras. Dari Dropbox ini juga nanti untuk monitoring manajemen bisa dicek dari aplikasi Qhorasnya Bapak Ibu. Dan juga data dokumen lainnya seperti data-data pelaporan pemantauan juga nanti untuk setiap yang mau ambil data dari bidang bisa langsung dari aplikasi ini tanpa harus meminta ke rekan kerja. Tidak perlu lagi kita mencari file-file yang pernah dikirim sebelumnya melalui email atau by WA. Di folder ini setiap Wilker itu nanti setelah diubah, data yang terbaru akan selalu terrevisi di Wilker masing-masing. Contohnya di laporan di kantor induk, apabila ada perubahan, nanti data tersebut juga akan berubah di data di Wilker. Jadi sinkronnya tetap berjalan gitu Bapak Ibu. Untuk proses upload datanya juga tidak terlalu berat, karena memang di aplikasi Dropbox ini untuk file-file seperti Word, PDF itu tidak lama proses uploadnya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita semua bisa mengakses baik dari Wilker dan juga pemantauan monitoring dari manajemen untuk mengecek setiap laporan per hari apakah dari Wilker itu melaksanakan kegiatan apa. Nanti untuk monitoringnya bisa langsung tanpa harus dicek dari OSS lagi Bapak Ibu. Untuk tambahan nanti untuk versi website seperti permohonan cuti bisa juga dari aplikasi Qhoras ini. Nanti Bapak Ibu buka seperti yang di video tadi kan sudah ada di sharing cara loginnya bagaimana. Nah ini tampilan website Qhorasnya. Nanti kita akan membuat user dan password masing-masing per pegawai. Nanti akan kita buka web untuk registrasi. Nanti Bapak Ibu registrasi di web itu untuk mendapatkan username dan password. Nah, nanti dari username dan password itu Bapak Ibu bisa mengajukan surat pengajuan izin atau cuti gitu Bapak Ibu. Untuk tambahannya nanti mengenai aplikasi yang berbasis web ini bisa ditambahi oleh Pak Togu. Apabila ada pertanyaan dari Ibu atau saran dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Visensor atas keterangannya tadi. Dari tampilan yang Bapak sampaikan tadi ini sedikit satu pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, ini ada berapa orang? Ini 41. Kalau satu orang satu penanya berarti 41 pertanyaan. Kita tunggu ini partisipasinya. Kita buka aja langsung untuk Oh, nanti ada tambahan lagi. Nah, ini sambil ini kita tanya dulu ya.
Itu terkait aplikasi Kihoras tadi, siapa aja sih yang bisa mengakses untuk Kihoras ini, Pak Piseneso? Silakan. Untuk akses Dropbox ini, untuk upload data itu bisa dilaksanakan oleh setiap admin yang sudah ditunjuk, begitu. Akan diserahkan data laporan operasional, nanti diserahkan ke admin masing-masing sesuai bidangnya seperti itu. Nanti admin yang akan memproses ke Kihoras ini untuk menyampaikan informasinya. Atau saling berkoordinasi apabila temannya dia tidak hadir kan dia versi di My Computer, ya desktop. Jadi tinggal disimpan di situ aja seperti kita simpan laporan setiap harinya. Sebenarnya ini mempermudah sekali dimanapun kita berada, mengajukan cuti, ajukan PDF, kirim ke admin yang telah ditunjuk, selesai. Oke, begitu jadi dengan laporan harian, laporan bulanan, laporan harian seperti itu. Oke, berarti Kihoras ini memudahkan pekerjaan kita dari lama, mempersingkat waktunya, efektif dan efisien. Baik, selanjutnya ini kita belum buka kolom pertanyaan ya, karena masih ada. Nanti kita saksikan setelah ini, nanti kita ada pertanyaan kita buka. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita dengarkan dulu penjelasan yang mengenai penggunaan Kihoras ini, bagaimana yang akan disampaikan oleh Bapak Togul Cahaya. Silakan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dan kami hormati Kepala Balai, kami hormati Bapak SBU dan subkoordinator bidang KH dari KT dan teman-teman semua. Awalnya aplikasi Kihoras ini adalah pengembangan dari yang dulu Office awalnya. Nah, sebagai motivatornya sebenarnya ini adalah Ibu Leni dan Pak Prima sebagai top manajemen di BKP kelas 2 Medan. Nah, Kihoras ini dikembangkan untuk mempermudah dalam mengakses informasi di lingkup Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Kihoras ini terbagi ada dua versi, satu versi desktop dan versi website. Versi desktop tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Vincent yang tadi, versi desktop yang menggunakan storage Dropbox yang sudah kita install di semua PC yang ada di kantor induk dan Wilker kecuali Silangit. Yang kedua, share screen, ada dua versi. Versi yang satu ini yang ada yang versi desktop, Keywork, Keyfed, Keyplan, dan Keyactivity dengan menggunakan storage Dropbox. Yang kedua adalah versi aplikasi berbasis web dan berlink. Nah, ini yang di bawah ini adalah berbasis web. Dan ada kita linkkan ke beberapa portal yang sering kita gunakan dalam menunjang organisasi. Di dalam Keywork ini, yang menjadi bagian dari tata usaha. Nah, Keyfed ini menjadi operasional dari karantina tumbuhan, Keyplan dan menjadi di dalamnya juga bagian TU, ada juga yang menjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vincent, itu tadi versi desktopnya yang ada di komputer. Nah, ini yang versi webnya. Kalau versi webnya, nah, bentuk aslinya yang versi webnya seperti ini. Versi webnya. Nah, di sini nanti operator yang ditunjuk menjadi penginput data di sistem ini kemarin sudah di-share oleh Ibu Kepala Balai dan Pak KTU, akan mengupload beberapa data
yang kita rencanakan yang awalnya di April menurut arahan dari Pak Bu Kepala Balai, tapi kedepannya akan kita trace lagi sampai ke belakang, mungkin awalnya sampai di Januari 2022 akan kita penuhi semua data itu supaya lebih lengkap. Nah, di sini ada bagian perencanaan dan evaluasi IKM. Ya, IKM ini mungkin dipegang oleh Bu Flora, nanti laporannya bisa disampaikan kepada operatornya supaya diupload. Nah, kalau yang seperti yang IKM ini kan dia per triwulan ya, kalau tidak salah aku. Nah, ini per semester 1, semester 2. Nah, ini tinggal kasih aja nanti hasil laporannya, tinggal upload kepada operatornya, jadi tidak susah-susah. Jadi kalau misalnya kita trace, kita mau cari data file yang sebelumnya, kita tidak susah lagi, tinggal kita mencari mengkontak operatornya atau bisa kita akses sendiri. Artinya sebenarnya ini sebagai bank data ya, sebenarnya mirip dengan PPID, cuman ya PPID versi yang semua dia versi yang ke semua dia bisa lihat. Nah, kalau ini kan terbatas, hanya internal. Nah, yang tadi ada di ada tadi di Q-Plan. Di Q-Plan ini ada yang Q-Project. Nah, di sini tadi mungkin belum dijelaskan sama Pak Vincent terkait dengan work project. Nah, di work project ini adalah file sharing ketika dalam penggunaan pekerjaan itu menggunakan tim. Contoh pekerjaan SOP, pekerjaan ISO, SMAP, nah itu kan butuh tim. Artinya ketika dimanapun tim itu bekerja, bisa mengakses file itu dan bisa kerja dimanapun. Artinya tidak ada keterbatasan waktu ketika dia kerja mau dimanapun. Itu kita fasilitasi supaya lebih memudahkan teman-teman yang lain. Artinya ketika ada waktu yang senggang, kita bisa kerja dimanapun, bisa kita buka, atau hanya mereview aja bisa kita review. Nah, terus yang terakhir tadi itu yang versi desktop ya. Nggak bisa ya, salah. Oke. Ya udah. Terus yang terakhir yang versi web. Nah, ini versi web. Nah, yang versi web ini akan ke depan kita kembangkan, kita kerjasama dengan BKP Jogja. Akan kita buat nanti versi yang untuk registrasi per user masing-masing. Artinya, karena kalau ketergantungan dengan operator, itu akan menimbulkan kericuhan nanti. Karena kalau akses masing-masing kan pasti akan lebih mudah, artinya lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kalau nanti dia tergantung dengan operator, kalau di kantor kita ini kan yang multi pekerjaan, artinya ya banyak juga pekerjaan yang diperbantukan kepada yang lain, yang tidak, artinya dia tidak stagnan di situ kerja terus monoton yang hanya duduk di komputer. Jadi untuk membantu teman operator juga nanti akan kita kasih akses, kita buatkan user masing-masing. Nanti registrasinya nanti tergantung ke depan mau pakai NIP atau pakai handphone, nanti akan kita buatkan lagi. Tapi sementara ini kita hanya pakai satu user aja dulu, pakai yang versi operator. Nah, di sini mungkin teman-teman yang lain yang awalnya tujuannya ini adalah kalau yang sini ya, sebentar. Maaf. Lambat kan. Yang ini, yang lebih ininya sebenarnya ke pengajuan cuti, Pak.
Nah, teman-teman kan ada yang bertanya, kalau ngajuin cuti itu apa kasih ke operator atau kasih manual atau pakai form yang resmi yang dari Kemenpan RB ya, gitu ya. Artinya gini, pengajuan cuti ini kita fasilitasi hanya sebagai persetujuan awal. Persetujuan awal gitu ya. Misalnya ini kan kita mau cuti nih, kita ajukan dulu cutinya dari sini sebagai pemberitahuan kepada tim manajemen atau TU, nanti melalui operator akan memberitahukan mungkin kepada TU. Nah, baru nanti versi yang form yang di cuti yang dari Menpan RB mungkin bisa menyusul gitu sebagai penyesuaian aja. Karena ada teman-teman kan, termasuk saya juga pelakunya sebenarnya, karena sering juga terlambat kasih surat cuti gitu. Jadi hanya teman-teman yang lain hanya minta persetujuan aja, pemberitahuan setidaknya kepada ACC, tidak kepada manajemen bahwa kita akan cuti. Itu sebenarnya awalnya harus dari sini, kasih nomornya, pemberitahuannya kepada operator, baru nanti akan dikasih tahu, di print out oleh operatornya, dikasih ke manajemen sebagai pemberitahuan bahwa ada kita mengajukan cuti. Baru nanti di ACC baru dilampirin. Ya, mungkin itu aja sih yang teman-teman yang lain yang mempertanyakan. Nah, kalau misalnya bagaimana, apakah saya harus mengajukan kepada operator sementara karena usernya masih satu kita pakai, nggak apa-apa, ajukan aja melalui teman-teman operator atau admin yang ditunjuk di setiap bidang masing-masing atau di Wilker masing-masing. Nah, yang terakhir adalah teman-teman yang ada di Wilker untuk pengajuan perbaikan di BMN. Di BMN ini ada perbaikan, misalnya dia servis. Nah, kalau misalnya mau servis, apa barangnya gitu, bisa diajukan di sini, nanti akan kita lihat, kita review, dan kita sampaikan kepada tim keuangan, ter-PPK, kepada tim pada KTU dan kepala balai sebagai KPA. Nanti akan ditindaklanjuti oleh PPK dan akan ditindaklanjuti oleh pejabat pengadaannya masing-masing. Mungkin itu teman-teman yang lain bisa bertanya atau memberikan solusi, memberikan pendapat, opini. Mungkin keterbatasan kami hanya sampai di situ, bisa memberikan pendapat. Nah, terima kasih juga buat ke teman-teman yang tim Q-Horas yang sudah membantu, mulai dari tim video, tim humas, yang membuat tim user guide, tim yang memberikan template, yang memberikan arahan-arahan, dan kepada Ibu Kepala Balai sebagai pengarah, dan Ibu Bapak Kepala Kasubag TU. Sampaikan. Terima kasih. Kita buka pertanyaan, boleh langsung raise untuk pertanyaan tersebut. Ini terkait aplikasi Q-Horas, Pak Togu, untuk kedepannya apakah maksudnya kuota untuk data itu adakah batasan atau bagaimana? Nah, untuk misalnya file yang kita lampirkan itu seberapa besarnya, kapan dia, ibaratnya kan kita ada laporan harian tuh bisa diupload di situ dari seksi KT, KH, ataupun harian juga dari surat masuk dan surat keluar. Adakah batasan kuota untuk file tersebut? Sampai sekarang ya, kata kita masih pemula, artinya belum, storage-nya masih besar. Kita menggunakan Dropbox yang versi 2 terabyte. Artinya masih bisa kita gunakan sampai di sekarang ini ketergantungan ke bagian arsip. Karena ini bagian ke arsip. Nah, batasnya pemusnahan arsip itu berapa tahun range-nya, itu nanti bisa kombinasi dengan bagian kearsipan Fitri. Nanti baru setelah itu kita bisa menggunakan atau kita hapus dari storage. Nah, kalau untuk arsip, kalau dia operasional dia 5 tahun, tapi kalau untuk keuangan dia ada sekitar 10 tahun. Nah, ini seperti ada juga aplikasi yang akan kita terima dari Barantan terkait untuk dari Andrea terkait apa ini. Untuk dia bisa mengaplikasi
arsip, kapan arsip itu bisa dimusnahkan? Nah, Sri Kandi, mungkin nanti akan diluncurkan. Nah, jadi terus kemudian pertanyaan saya tadi udah nanya ini, jadi karena itu jadi lupa. Kira-kira data tersebut amankah? Mungkin ini pertanyaan juga yang dan ada beberapa teman yang menanyakan dari bagian keuangan juga yang menanyakan terkait dengan file-file bukan file rahasia sebenarnya. Terkait dengan BPID, ada dokumen-dokumen yang tidak bisa dipublish ke publik. Iya. Artinya ada yang kita kunci di situ. Kalau misalnya perlu diakses ke situ harus mengajukan permohonan pengajuan melalui BPID. Karena informasi itu adalah informasi penting dalam negara yang harus dirahasiakan. Mungkin itu. Berarti tidak semua memang data yang kira-kira hanya pihak manajemen saja yang bisa mengakses, itu berarti terkunci datanya di situ. Ya. Nah, untuk data yang sudah kita masukkan ke sistem Ki-Horas ini, itu naiknya gimana ini? Maksudnya sampai berapa lama kita bisa mengakses itu? Adakah tenggang waktunya? Sepanjang masih Ki-Horas digunakan dan Dropbox terus kita dan bisa dimanfaatkan. Berarti data numpuk nih, pemenuhan datanya gimana ngatasinya? Itu tadi ketergantungan dengan kearsipan tadi. Setelah data kita anggap ini, kita ke Dengarsip, kita ini. Tapi biasanya yang mungkin ya pengalaman dari yang sharing dari teman-teman, biasanya data-data yang seperti itu dia 4 tahun ke belakang sudah bisa dimiliki. Kalau keuangan kita 10 tahun. Nah, mungkin yang kalau berarti harus ada penyimpanan. Ya. Nanti kan kita kemarin udah kita sampaikan kemarin waktu yang kita di Krondika ya. Nah, mungkin yang versi nanti penyimpanannya yang lebih besar, dia yang bisa sampai dia 50 terabyte. Ya mungkin bisa dikembangkan ke depan, cuma ya dari segi anggaran atau budgetnya mungkin ya dibikin bisa diakomodir oleh bagian tim keuangan dan atau kita pakai HP. Nah, yang dalam benak saya adalah kita nih setahun, kita laksanakan misalnya ini kita laksanakan di aplikasi Ki-Horas ini tahun 2022. Dah masuk kita ke tahun 2023. Data 2022 masih tersimpankah? Ya. Masih. Nah, berarti setelah misalnya sesuai tadi kembali lagi masing-masing misalnya keuangan itu 10 tahun baru kita masukkan ke Dengarsip. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, dari tadi saya yang nanya ini suaranya storing gitu dulu. Double ini. Ini ada berapa orang ini? 39, aduh mata saya kenapa? 39 orang. 39 penanya, kalau satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan, Bapak Ibu sekalian, kami tunggu ini. Terkait ini cemana ininya, silakan, jangan malu untuk bertanya. Ini ada forum, kami persilakan Bapak Ibu. Fitri. Halo. Pak Mulia, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan nih buat saya untuk mungkin menyampaikan saran aja buat Pak Togu dan Pak Vincenzo terkait dengan kekhawatiran dari Bu Fitri tadi nih Pak ya tentang keamanan data. Mungkin teman-teman ada pegawai di BKP kelas 2 Medan ini mungkin belum seluruhnya paham terkait dengan data-data apa aja yang harus diupload yang krusial atau tidak gitu Pak. Kan artinya kita berpikirnya itu semua hasil pekerjaan kita PDF-kan terus kita upload masuk ke Dropbox. Nah, mungkin ada data yang sebenarnya penting tapi karena kita nggak paham kita upload juga gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana tim Ki-Horas ini nanti memilah data itu gitu Pak? Apakah data ini data yang umum, data yang harus di hide atau seperti apa? Satu, yang kedua mungkin keamanan terkait dengan virus mungkin ya Pak ya, terkait dengan kemungkinan virus akan menyerang sistem ini sehingga kita berharap sistem ini bisa. Kan ini sistem yang sebenarnya menurut saya sih sangat memudahkan kita untuk menyimpan hasil-hasil pekerjaan kita sehingga kita bisa melakukan
atau membuka data-data kita yang suatu saat kita perlukan dimanapun kita berada. Jadi memang sangat baik, namun ketika kita berharap supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik selama mungkin gitu. Jadi mungkin kita ketika akan seperti saya mungkin menyusun dupa, saya bisa ambil dari sini, atau laporan operasional saya bisa ambil. Nah ini kan saudara memang memudahkan. Nah, harapan kita itu sistem ini bisa terprotek dengan baik terkait dengan keamanan dari pihak luar ataupun dari virus-virus yang komputer yang mungkin akan bisa merusak sistem ini. Nah, mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulya. Mungkin langsung dijawab Pak Togu. Tiga pertanyaan Pak Mulya tadi. Terima kasih Pak Mulya. Terkait dengan satu tadi Kekhawatiran keamanan data. Terutama keamanan data. Nah, sebenarnya di PPID itu juga sudah ada diakomodir tentang file-file atau arsip negara yang bisa dipublish, yang artinya berjangka, bisa diakses oleh publik selama 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Itu sudah ada aturannya itu. Itu kan termasuk dengan DIPA POK yang masih berjalan bisa diakses artinya di tahun sebelumnya. Dan bisa juga kalau POK itu juga bisa diakses selama setahun dalam tahun berjalan. Itu sudah ada di PPID sebenarnya. Nah, terkait yang file-file yang seperti itu nanti akan kita akomodir supaya di security, artinya dikasih password lah. Walaupun dikasih folder tersendiri, nanti akan kita password sendiri baru supaya ketika misalnya dia yang publik yang perlu data seperti itu kan artinya tidak sebebas atau semena-mena bisa mengakses. Karena data itu adalah lembar negara yang artinya perlu permohonan untuk mengakses file tersebut. Data-data yang krusial untuk diupload. Kalau data-data krusial mungkin yang paling krusial itu adalah di bagian keuangan ya, di bagian keuangan. Nah mungkin ini ada satu saran juga tambahan ya, kebetulan ya saya ingat nih teman-teman. Terkait dengan publish nanti data-data yang ada di Kihoras, ketika kita publish kepada orang lain atau di luar lingkup balai karantina kelas 2 Medan, itu kalau tidak ada tanda tangan oleh kepala balai atau bidang seksi masing-masing, tidak menjadi tanggung jawab BKP kelas 2 Medan. Karena ini beberapa teman juga ada beberapa mungkin ya, termasuk saya ya, pengalaman pribadi. Ada teman-teman yang dari beberapa instansi yang lain, kayak dinas-dinas yang lain yang meminta data ke kita sebagai bahan pengembangan dia, bahan kajian, bahan yang lain yang bisa dikembangkan dia. Artinya sepanjang dia meminta data itu tidak boleh personal, harus melalui PPID dan semua itu harus ada permohonan, harus melampirkan KTP dan tujuan penggunaannya. Karena itu bisa disalahgunakan. Contoh, misalnya itu data-data ekspor yang kita punya itu kan bisa disalahgunakan. Artinya itu bisa jadi budget kepada wartawan-wartawan atau teman-teman yang lain LSM dalam pembuatan berita. Padahal sebenarnya data itu tidak real dari kita. Nah, ketika sudah dipublish oleh publik, itu akan jadi masalah nanti ke depannya. Mungkin itu yang perlu teman-teman yang lain ketika memberikan data itu ya harus valid. Artinya harus benar-benar bertanggung jawab dari organisasi dan diketahui oleh atasan masing-masing. Itu yang mungkin beberapa teman yang ingin saya sampaikan. Oke, terkait keamanan. Oke, yang ketiga terkait dengan keamanan atau virus. Nah, aplikasi Kihoras dengan domain. Nah, ini beda dengan yang website kita yang berdomain oleh .go.id. Ini berdomain .net. Artinya hostingannya menggunakan double host yang sudah di security police oleh Google. Artinya kalau misalnya kita menyimpan data di situ sudah di security oleh Google dan kita juga menggunakan tersambung dengan storage-nya Dropbox. Jadi artinya aman. Dan ketika pun yang kita upload versi yang desktop, artinya di komputer masing-masing yang sudah diinstal oleh Dropbox,
dia kan security juga akan men-scan sendiri oleh melalui Dropbox. Jadi mungkin Pak Mulya mungkin jangan khawatir kalau data itu kalau sudah berbasis web pasti sudah apalagi kita menggunakan sampai 3 double hosting, pakai Kihoras, ada pakai Google juga, artinya security policy-nya itu udah sampai 3. Karena itu udah kita koordinasi dengan Pak Budi sebagai teman kita dalam pengembangan webnya. Udah kita tanya kemarin terkait dengan security-nya itu sudah aman. Oke, itu mungkin. Oke, itu aja mungkin terkait Pak Mulya tadi yang katakan untuk memilah data yang krusial. Mungkin bisa ada tim dari Kihoras ini, ada satu tim untuk memfilter ya Pak Togo. Kira-kira artinya filter datanya itu, ini penting, ini tidak bisa diupload, dan ini harus terkunci di data Kihoras itu karena ini adalah dari pihak manajemen yang berhak untuk terkait rahasia itu tadi. Ya, karena mungkin sebagian juga nanti akan kita teman-teman kan timnya kan agak banyak nih, termasuk tim adminnya, tim operatornya juga kan banyak. Artinya lebih banyak kita upload, lebih banyak monitoringnya. Mungkin kalau misalnya nanti akan dibagi di bagian QFed atau QPlan, QWork atau QActivity, nanti mungkin ya saya yang menjadi evaluasinya atau misalnya monitoringnya gitu kan, datanya yang mana yang nggak boleh diupload nanti akan kita hapus sendiri karena kan adminnya di kita gitu. Saling komunikasi dan duduk bersama untuk berkas ini ya, mana yang kira-kira krusial ataupun tidak. Ada lagi penanya, kami persilakan. Ini berapa orang? 40 orang, masih 39 pertanyaan lagi kami tunggu. Ini Pak Resen, siapa ada yang resen? Ada yang resen, ada mau tanya, ini matanya kabur. 40 orang, baru nanya 1, 39 lagi. Ayo, dipersilakan. Jangan malu untuk bertanya, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ibu Rosdiani kayak mau nanya itu dia. Nanya itu. Mau nanya apa saja, bagaimana, ngajukannya apa, silakan. Saran, masukan terkait aplikasi Kihoras. Sahar. Oke, kami silakan, Dr. Sahar. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, saya Sahar dari karantina hewan. Ya, Kihoras karantina atau hewan. bisa jadi Ya, saran baik. masukan kalau memang belum ada di Kihoras dengan folder tersebut. Saya mau coba menanyakan, ada tidak semisal bank data di dalam Kihoras, jadi pada saat misalnya ada terjadi tiba-tiba hilang. Mari kita cari lagi nih Pak Saharnya muncul. Halo. Oke, halo. Oke, bisa diulang pertanyaannya. Bank data tadi, misal apa tadi? Lanjut. Misalnya ada importasi. Jadi kan kita harus mengecek HC atau PC dari negara asal. Bisa tidak kita hanya mengeceknya melalui Kihoras? Jadi di Kihoras ini melalui folder bank data tadi sudah terkumpul dan terangkum jenis-jenis sertifikat, baik itu PC maupun HC, jadi kita tinggal mengeceknya melalui Kihoras saja, tidak perlu lagi kita konsultasi ke pusat atau bagaimana. Mungkin mohon izin itu saja pertanyaan saya. Di link nggak? Di-upload enggak? Kok di-upload bisa? Ini siapa jawab? Silakan. Pak Pisanso. Sekali pertanyaan Pak Sahar ini, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin nanti Pak Teguh ya. Ya, mungkin bisa ditambahkan nanti di di aplikasinya itu ya Pak Teguh ya. Yang di KiFed maupun KiPlan itu folder untuk file PDF
contoh HC atau PC dari negara asal, begitu ya Pak Sahar ya? Iya Bu. Nah, itu bagus sekali, bagus sekali. Bisa nanti catatan itu bagi apa Bu apa? Dicatat itu. Direkam itu kan? Iya, Bu. Bisa dicatat itu, bisa dicatat. Ya. Lanjut. Berarti terkait boleh. Ini mau tanya terkait pertanyaan Sahar tadi, mungkin bisa dilingkan nanti antara KIPIS dengan Ki Horas ya. Jadi ngambil datanya nggak susah. Lanjut, Pisensi mau Pak Pisensi mau menambahkan Pak. Terima kasih Pak Sahar pertanyaannya. Bukan dilingkan, bukan, tidak bisa itu. Kalau KIPIS itu ada bacaan. Jadi nanti dibuat nanti folder tersendiri untuk diupload contoh-contohnya seperti itu. Iya. Saya heran. Ya, terima kasih Pak Sahar pertanyaannya. Seperti inilah Nanti aplikasi. di folder Dropbox tersebut nanti kita tambahkan folder contoh fitosanitari seperti dari karantina tumbuhan atau sertifikat dari karantina hewan per setiap negara, Pak. Jadi dari satu folder tersebut ada folder fitosanitari dari negara asal, nanti kita tambahkan lagi folder per negara. Nanti setiap admin per Wilker, contohnya di Kargo, kami harapkan nanti file-file hard copy-nya nanti di-scan lalu di-upload di folder tersebut. Terima kasih Pak atas sarannya, Pak. Berarti bisa, yang penting kita upload, baru bisa datanya kemana nanti akan berarti di Ki Horas ini dibuka dari setiap negara, kita upload, maka mempermudah mencari untuk penelusuran penemuan kembali. Baik, ada lagi yang bertanya? Ini 38, baru 2 penanya, 36 orang lagi. Masih dulu. Ada lagi? Pak Tua, ada yang mau ditanya? Itu kebetulan. Siapa? Nanya itu Pak. Kalau udah ditunggu Pak, biasanya. Baru bertanya. Di Wilker ini kita tunggu dari Wilker. Wilker Silangit, mana suaranya? Mungkin bisa ngajukan pertanyaan terkait aplikasi Ki Horas, dipersilakan. Mohon izin moderator. Iya. Oh, Bu Flora. Kami persilakan Bu Flora. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Kepala Balai, Bapak Kasbag TU, Bapak Subkorka TKH, teman-teman sekalian. Saya kira aplikasi yang baru saja disampaikan ini saya pikir baik sekali ya. Namun beberapa hal ingin saya tambahkan masukan, apakah kedepannya nanti bisa kita kembangkan, misalkan seperti ini. Misalkan nanti bisakah dia dilingkan ke misalkan pengguna jasa, begini, manajemen bisa memantau sejauh mana perkembangan nanti persyaratan, maksud saya pelayanan sertifikasi di Wilker, bahkan sampai ke Wilker yang terjauh, itu manajemen bisa memantau sampai di mana pelaksanaannya, apa bisa nanti ditambahkan ke depannya mungkin. Kemudian bisakah misalkan IKT, misalkan untuk IKT di karantina tumbuhan, dia sudah mau habis masa berlakunya untuk diaudit kembali, kemudian dia akan memberikan tanda merah supaya kita menjadi warning, karena mungkin karena mungkin pernah juga terjadi dia sudah terlewat tapi kita nggak ngeh gitu. Jadi di sini melalui aplikasi Ki Horas kita bisa pantau lebih gampang, dia memberikan tanda merah itu sudah harus diaudit untuk memperpanjang gitu. Kemudian kalau ada pemohon yang baru untuk audit IKH maupun IKT, dia bisa mengaplikasi lewat Ki Horas, dan kita lihat gitu ternyata ada yang baru yang ingin memasukkan permohonannya sebagai IKH ataupun IKT gitu. Itu sekedar masukan saja untuk kedepannya. Ataupun kalau bisa dikembangkan, saya kira sekarang itu bisa berguna untuk manajemen dalam memantau pelayanan kita, saya kira. Terima kasih. Terima kasih Bu Flora. Nah, langsung ini Pak Togu, di-link ke pengguna jasa tadi itu ya pertanyaannya. Terima kasih Bu Flora sarannya, pendapatnya juga mungkin kita akomodir, kita terima dulu ya. Tapi sementara
penggunaan aplikasi Kihoras itu kan masih berbasis lingkupnya masih lingkup internal. Iya. Nah, ke depan ini kan ada beberapa juga yang diberikan oleh tugas yang diberikan oleh Ibu Kepala Balai yang ke depan juga kan kita kembangkan mengenai statistik perkembangan operasional atau data ekspor yang kita buatkan jadi grafik nanti akan nge-link ke website kita. Nah, itu mungkin yang satu tugas yang ditambahkan. Nah, terkait dengan tadi yang audit ya Bu Flora. IKT. Audit IKT. Nah, mungkin kalau yang kalau audit IKT itu kan sebenarnya sudah ada sistemnya tersendiri ya yang dibuat oleh pusat. Satu, terus yang kedua, kalau misalnya kita mau trace lah ya, artinya kita mau lihat-lihat data sebelumnya, mungkin masih yang seperti yang berbasis file. Artinya kalau audit-audit seperti itu, ya mungkin ke depan juga kan dengan ada sistem keterbukaan informasi publik juga, kenapa ke publik kita bisa memberikan informasi, kenapa sesama kita tidak bisa memberikan informasi. Artinya di situ mungkin juga beberapa teman yang lain bisa mengupload, nanti kita bisa komodir kalau mau ya teman-teman yang lain kita buatkan foldernya di situ. Nah, misalnya audit dari perusahaan ini kita masukkan di situ, artinya ada keterbukaan, tidak ada kerahasiaan di situ, mau siapa juga bebas gitu. Jadi mungkin itu aja Bu Flora yang bisa kita akomodir. Tapi kalau yang mungkin berbasis online, karena itu kan sudah diakomodir oleh langsung pusat, karena memang instalasi itu kan langsung dipegang oleh Badan Karantina. Terima kasih Bu Flora. Ya, ini mungkin terkait sebagai tambahannya. Ya Bu, silakan. Sebagai tambahannya, terima kasih Bu Flora atas sarannya mengenai IKT. Mungkin yang bisa kita buatkan foldernya itu di Kihoras adalah daftar perusahaan yang sudah IKT ataupun sudah tempat lain maupun IKH. Tanggal berapa habisnya. Iya, betul. Mungkin itu yang bisa kita buat di situ. Jadi bisa menjadi warning bagi kita bahwa kita daftar ya. Daftar SK-nya tanggal sekian habis tanggal sekian. Jadi menjadi kalau seperti itu mungkin kita bisa buat seperti itu ya di aplikasi kita bisa tambahkan. Kalau untuk pengajuan mungkin sudah aplikasi dari pusat, tetapi warning bagi kita di PKP Medan bisa kita buatkan di ini. Saran nanti sebagai saran yang bagus Bu. Terima kasih Bu Flora. Oke, terima kasih Bu Kepala Balai dan juga Ibu Flora atas masukannya menuju Balai Karantina Pertanian Kasba Medan lebih baik lagi. Kita tunggu ini suara dari Wilker Selangit mana ini? Ada pertanyaankah ini yang paling jauh dulu kita datangi, Wilker Selangit? Pas Kak, pas. Aduh, berarti sudah paham ini kalau pas meluncur di sana udah oke. Sekali belum. Sama sekali belum. Silakan ditanya kalau belum paham. Wilker Selangit ditunggu. Izin Bu Fitri. Ya. Mungkin terkait juga tadi yang telah disampaikan Ibu Kepala Balai, yang terkait IKH atau IKT masa berlaku, mungkin ini bisa juga dibuat untuk yang kepegawaian Bu, terkait dengan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Jadi seperti ada alert sistemnya gitu Bu kan. Jadi mungkin ini bisa memudahkan petugas untuk misalnya si Mulia ini kenaikan gaji berkalanya per tanggal ini gitu mungkin ya. Biar tidak terlewat ya Pak Mulia. Iya benar, iya benar. Ya terima kasih. Mungkin itu aja Pak Togu dan tim, terima kasih. Yang paling penting mungkin Pak Mulia itu untuk fungsional ya. Ada juga daftar HAPAK semua fungsional. Jadi HAPAK tanggal sekian berarti sudah harus mengirim tanggal sekian, nilainya tanggal sekian. Tidak boleh istilahnya menjadi warning juga bagi kita juga fungsional bahwa jangan sampai terlewat 4 tahun baru mengirim atau 5 tahun tidak mengirim. Benar itu Bu. Warning juga istilahnya bisa juga dimasukkan itu sebagai saran juga. Ya, jadi manajemen juga memantau atau sukornya memantau fungsionalnya, yang mana yang kurang angka kreditnya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada teman-teman yang terlewat
data kreditnya. Sarannya bagus Pak Mulia. Terima kasih. Pak Mulia mantap, terima kasih sarannya sehingga diharapkan di Kehoras ini bisa memantau jangan ada yang ketinggalan naik pangkat, gaji berkalanya lewat ataupun jangan sampai ada fungsional abadi. Oke, ada tanggapan dari Pak Togut, silakan. Terima kasih untuk PPK yang memberikan sarannya terkait dengan artinya notifikasi ya, notifikasi terkait dengan SKIKT, kepegawaian. Nah, sebenarnya itu bisa diakomodir, tapi bukan berbasis desktop, mungkin yang berbasis web ya. Nah, sama dengan bentuk QMS kita, Nah, itu mungkin bisa dibuat seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaan balik itu ke Pak Mulia, sepanjang mana bisa diakomodir di keuangan dari anggarannya? Karena apa? Notifikasi yang seperti itu, Pak, itu lebih mahal. Karena itu kan pasti akan kita beli tokennya kita harus beli, Pak. Tokennya beli dulu, baru kita bandingkan dengan sistemnya, baru akan ada notifnya. Nah, mungkin ini akan lebih kecil biayanya dibanding yang pengembangan dari sistem yang lain yang butuhkan token. Kenapa? Karena kalau yang ini kan mungkin berjangka ya, paling lama setahun. Nah, mungkin akan lebih mudah. Jadi mungkin bisa diakomodir sih. Kalau dari sistem apa aja bisa dibuat, yang penting sepanjang dia ada anggaran. Nah, bisa diakomodir di keuangan dan di perencanaan. Mungkin itu aja Pak Mulia. Terkait anggaran, kita saran dari Pak Mulia tadi untuk dan juga tanggapan dari Pak Togu berbasis web. Ini mungkin kita dengarkan dari KPU terkait anggaran dan juga nanti kita dengarkan dari PPK. Kira-kira kapan bisa diaplikasikan? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu host kita. Selamat Bu Kepala Balai, Bapak Ibu sekalian. Saya dari tadi udah raise hand loh. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih atas masukan-masukan terkait untuk pengembangan Kehoras ini. Sebagai sekretar mengingatkan saja mungkin kepada tim Kehoras Medan, hasil evaluasi kita kemarin di tim itu ada perubahan-perubahan ya. Ini khususnya untuk di keyword ya, keyword. Nah, itu terkait kemarin ada laporan keuangan, ada perencanaan. Nah, itu nanti mungkin udah ditindaklanjuti ya Pak Teguh ya nanti. Oke, mungkin itu saya kira mengingatkan itu terkait anggaran. Nah, di kita sejak adanya kita buat inovasi seperti ini yang inovasi kedua ya yang kita buat. Nah, sebelumnya itu inovasi QMS, Quarantine Monitoring System yang berbasis Android dan web. Nah, sejak itu kita sudah menyediakan beberapa anggaran seperti misalnya anggaran untuk pelanggaran hosting. Dan di situ kita udah kita akomodir ya. Untuk tahun ini kita juga udah pelanggaran Dropbox ya, Pak Togu. Sudah kita masukkan di anggarannya. Mungkin pengembangan nanti bisa kita laksanakan mungkin di jangka panjangnya ya seperti tadi ada masukan dari Bu Flora, dari Pak Mulia itu sangat-sangat bagus. Dalam artian administrasi kita akan berjalan secara otomatis. Mungkin nanti bisa itu berbasis web mungkin bisa Pak Teguh kali mungkin ada notifikasinya itu cukup di aplikasinya itu, jadi tidak perlu mengingatkan ke orangnya. Mungkin kita kan ada petugas-petugas yang khusus untuk menangani gaji, kenaikan gaji berkala. Nah, jadi dari data dari situ itu bisa mungkin kita ini kan. Mungkin juga tambahan Pak Teguh mungkin untuk kepegawaian mungkin ada juga lah folder untuk
KGB, kenaikan gaji berkala seperti usulan Pak Mulia tadi, sama kenaikan pangkat. Pak juga ya, fungsional juga ya tadi. Fungsional juga untuk dupak. Kalau untuk kepangkatan mungkin kita tidak perlu ini, kita nanti linkkan aja ke SIM ASN dan di personal juga sudah cukup lengkap. Nah mungkin nanti kalau untuk personal gimana, ada masukan nggak Pak Togu? Kira-kira bisa kita linkkan nggak dengan personal? Jadi sebagai manajemen bisa kita memantau juga, gitu. Atau di kehadiran kah atau gimana? Mungkin itu saran dan pertanyaan dan masukan dari saya. Makasih. Silakan ditanggapi Pak Togu. Bisakah dilengkapi dengan personal tadi? Terima kasih Pak atas tanggapannya. Terkait dengan pertanyaan yang kedua Pak ya, terkait dengan link personal. Personal itu kan artinya usernya untuk login aksesnya itu kan masing-masing Pak. Mungkin hanya bisa kita berikan dia link aja di Kihoras sebagai lebih memudahkan supaya jangan men-stress lagi dia. Nah ketika misalnya dia di situ udah bisa lebih login. Tapi kalau di website kita sebenarnya sudah ada kayak sepertinya kita linkkan Pak dengan personal. Mungkin yang terakhir yang terbaru ini karena masih updating ya Pak terkait sinergi, karena pembuatan aplikasi itu tidak ada ya ketika dari awal itu langsung sempurna Pak, tidak ada, karena pasti butuh proses opini pendapat dari orang lain dalam pengembangan dan penyempurnaan Pak. Sedangkan yang Ekipa saja yang sudah dari awal itu mungkin berapa puluh tahun baru bisa sampai batas sampai sekarang ini, artinya tidak ada yang sempurna. Kami juga mungkin butuh pendapat dari teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya ada kekurangan kami boleh kasih saran atau pendapat. Karena kita sama-sama membangun, memberikan ide kepada teman-teman lain. Karena yang apapun yang Anda berikan kepada kami adalah sebagai semangat dalam mengembangkan organisasi. Mungkin itu Pak. Kalau yang tadi yang Bapak permintaan yang tadi terkait personal mungkin beberapa bisa di-link aja. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain sebagai ada juga Pak sedikit nih teman-teman yang lain atau izin Ibu Kepala Balai, teman-teman yang lain yang mungkin agak paham atau teman yang bisa atau yang agak mengerti lah ya tentang website yang bisa kita kembangkan atau template-template yang bisa Anda berikan kepada kami, termasuk website kita yang saat ini mungkin masih sudah agak lama tidak ada pengembangan. Artinya tidak harus mengerti IT, artinya mungkin template-nya aja, mungkin layout-nya aja yang bisa Anda berikan kepada kami, apa yang bisa berikan di situ supaya kita akomodir dengan developernya, karena kita semua basisnya tidak ada yang semua basisnya IT Pak, hanya mungkin lebih memahami dan bisa connect dalam pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Itu sebenarnya itu saran saya, teman-teman lain agar memberikan saran apakah bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita masukkan di situ. Nanti kita akomodir dan kita buat proposalnya ya. Itu yang akan ke depannya. Terima kasih Pak KTU dan Bu Kepala Balai. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi KTU nggak nampak raise hand-nya karena orangnya sama-sama kini. Sama-sama kini. Terima kasih Pak Teguh atas tanggapannya juga. Yang paling penting kita mulai saat ini harus membiasakan bekerja dengan Kihoras ini supaya ini benar-benar terasa manfaatnya nanti buat kita. Seperti yang telah kita lihat di beberapa UPT, kita juga kan ini mengadopsi dari beberapa UPT. Yang paling penting bagi saya yaitu tadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang di BKP kelas 2 Medan ya, kita biasakanlah untuk bekerja menggunakan Kihoras. Membuat satu apapun pekerjaan, ya gunakan aja folder-folder yang ada di Kihoras untuk menyimpan data-data baik terkait pekerjaan kita masing-masing. Jadi semua jadi terbuka. Memang ada beberapa seperti di keuangan, memang ada beberapa yang tidak bisa kita publish laporan-laporannya, tapi setelah nanti ada auditi dalam artian sudah diperiksa oleh tim BPK atau Itjen, nah itu sudah bisa kita publish.
Nah, itu dia. Mungkin kalau untuk itu ya nanti kita batas-batasi juga. Tapi kalau yang lain seperti data kepegawaian, data apa memang tadi ada di sini juga terkait penyalahgunaan data itu juga memang ada resikonya. Cuman ini semua sudah kita safety ya Pak Teguh ya. Data kita di Dropbox ini sudah safety banget. Mungkin itu Bu Fitri masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prima. Selanjutnya masih ada, kita buka satu penanya, mengingat setelah ini agenda kita masih ada, yaitu TOT IKT dari seksi KT. Ada lagi? Buka semua sana, nanti nggak kelihatan yang ada tulisan. Cukup? Tidak ada lagi, sepertinya kita tutup saja webinar kita hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi Anda mengikuti acara webinar sosialisasi aplikasi Kihoras pada hari ini. Dan juga terima kasih pada narasumber kita pada hari ini, Pak Pisensor dan juga Pak Togu. Dengan harapan mudah-mudahan ke depannya aplikasi Kihoras ini akan menjadi lebih baik lagi, berkembang, dan juga kita harapkan partisipasi dan juga saran dari teman-teman semua terkait untuk kemajuan Kihoras dan juga Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan dalam segala aspek. Untuk itu, mohon maaf apabila selama acara ini terdapat kekurangan. Mudah-mudahan kita masih ada agenda-agenda lain yang bermanfaat seperti ini. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Balai yang telah memprakarsai Kihoras ini, sehingga terciptalah inovasi Kihoras Medan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.